Tuhan mau kita jujur. Terang kita bercahaya, bukan redup, suka bohong. Karena orang yang jujur pasti dicintai semua orang. Orang yang jujur menuai kepercayaan. Nah, saya mau bagi kepada kita semua ada 3 prinsip menjadi terang dunia. Yang pertama, prinsip untuk menjadi terang dunia. Terang itu berbeda menyolok dengan gelap. Terang itu sangat berbeda nyata dengan gelap. Terang itu bisa dibedakan sama gelap. Matius pasal 5:16, demikianlah hendaklah terangmu bercahaya di depan semua orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kalau terang kita bercahaya, maka hidup kita harus berbeda secara menyolok dengan orang-orang yang di dunia ini. Berbeda di sini bukan freak, bukan aneh, bukan sangat spiritual, bukan bikin gap dengan orang-orang sekitar kita. Tapi berbeda di sini adalah berbeda dari hidup yang kotor dari dunia. Suatu kali teman saya punya kakak yang lagi stres dengan usahanya. Dan kemudian dia telepon adiknya, yaitu teman saya ini. Bro, tolong panggil hamba Tuhan untuk datang ke rumah dan doakan saya lagi stres, banyak masalah. Kemudian teman saya ini mulai memanggil pendoa. Sampai di rumahnya dia bahasa roh. Langsung kakaknya kaget. Kenapa lu panggil orang gila? Gua lagi stres, lu panggil lagi orang stres. Gua justru lagi butuh orang yang mau damai, bukan bikin orang yang bikin stres. Wow, saudara, saya bahasa roh. Saya bahkan dalam doa ini lebih banyak berbahasa roh. Tapi kalau kita ketemu orang, kita bisa menggunakan bahasa yang bisa dimengerti sama orang awam. Bahasa yang nyambung, bukan bahasa yang aneh. Bikin orang jadi stres, kecuali sudah ketemu sama orang-orang yang biasa suka berdoa. Beda cerita. Jadi kata berbeda di sini yang sangat menyolok, bukan berbeda freak, jadi sangat spiritual sehingga kamu bikin shock orang lain. Berbeda di sini, berbeda dari cara hidup yang kotor. Terang kita perlu bercahaya dengan jelas, bukan redup, bukan mati nyala. Karena orang yang redup mati nyala adalah Kristen yoyo. Kristen yang sebentar-sebentar panas, sebentar-sebentar dingin. Kristen yang sebentar-sebentar hidup benar, sebentar-sebentar hidup gak benar. Sebentar-sebentar jujur, sebentar-sebentar suka bohong. Sebentar-sebentar on fire, sebentar-sebentar gak lagi on fire. Sebentar-sebentar benar, sebentar-sebentar tidak benar. Sebentar-sebentar jadi ilahi, sebentar-sebentar jadi duniawi. Apa yang terjadi kalau Anda punya terang yang redup, yang kelap-kelip? Maka Wahyu pasal 3:16, jadikanlah engkau suam-suam kuku, tidak panas dan tidak dingin, maka aku akan muntahkan engkau dari mulutku. Wow. Tuhan menegur kepada jemaat di Laodikia, Asia Kecil, Turki. Ada jemaat yang kaya, jemaat yang sukses, jemaat yang begitu berhasil menjadi kota terbesar di Asia Kecil pada waktu itu. Tapi ternyata walaupun mereka kaya, mereka sombong. Walaupun mereka sukses, tapi mereka ternyata suam-suam kuku, terang mereka redup, terang mereka mirip-mirip dengan kegelapan. Itu sebabnya mereka dimuntahkan oleh Tuhan. Artinya mereka sudah ada dalam Tuhan dan kemudian Tuhan muntahkan, Tuhan tolak. Mereka tadinya melayani Tuhan, akhirnya kemudian Tuhan hentikan untuk dia melayani Tuhan. Wow, betapa mengenaskan dan mengerikan dan tidak ada pembelaan dari Tuhan buat mereka-mereka yang terangnya redup. Tuhan mau kita jujur, terang kita bercahaya, bukan redup, suka bohong. Karena orang yang jujur pasti dicintai semua orang. Orang yang jujur menuai kepercayaan. Orang-orang yang bersama kami dari awal sampai hari ini, mereka adalah orang-orang yang tulus dan murni. Karena burung selalu terbang dengan sejenisnya. Saya sama istri berusaha untuk tulus. Maka orang-orang yang bersama kami pasti punya warna yang sama, tulus. Begitu ada orang-orang yang gak tulus, itu menarik. Tuhan sengaja filter. Tuhan sengaja singkirkan dan saring. Walaupun kami ini memulai baru gereja ini, saya sama istri pun gak punya pengalaman memanajemen gereja. Saya sama istri cuma sebagai pembicara, pengkhotbah. Tapi karena tulus, Tuhan sendiri yang menjatuhkan hati, Tuhan sendiri menjatuhkan hikmat di dalam hati kami.
untuk kami pelan-pelan menata. Dan Tuhan kirimkan orang-orang yang tulus juga. Bersama-sama dengan kami yang kasih correction, kasih direction. Saya teringat waktu kami baru saja mengalami dampak karena pandemik. Kami jobless, kehilangan pekerjaan. Dan kemudian beberapa donatur dari Tangan Pengharapan kirim WA dan kirim surat menyatakan bahwa kami punya masalah juga di dalam bisnis dan usaha kami. Dan kami minta maaf, tidak bisa lagi support kamu. Dan kemudian kami gak bisa lagi jual merchandise Tangan Pengharapan. Saat itu saya sama istri cuma berdoa, Tuhan, apa yang harus kami perbuat? Kami coba jualan online, tapi karena gak punya pengalaman, berdarah-darah, gak bisa. Akhirnya Tuhan kirim Bapak Henry Lu. Sekali lagi, orang yang gak terlalu tinggi, sederhana, wajahnya pun unik, awet muda. Dan dia ada berkata begini, Pak Jojo, saya mau bantu untuk manajemen merchandise kamu. Supaya bisa bangkit kembali. Diatur. Dan kemudian kami bisa lihat ada perubahan dan ada dampak. Sama waktu gereja ini mulai, dia datang lagi sama kami. Kok Jojo, mari saya bantu, saya tata. Dia ketegur saya, gak bisa begini dong Pak Jojo. Harus begitu. Ini anak rohani boleh lebih muda. Badan boleh lebih pendek dari saya, tapi otak lebih cerdas dari saya. Jadi saya dengar dia, oke, baik. Beberapa kali kami sempat berdebat, tapi again, masing-masing dikirim sama Tuhan untuk menolong supaya manajemen lebih baik. Wow, sampai akhirnya saudara bisa lihat dari saudara mulai masuk parkiran dan kemudian saudara masuk gedung ini, saudara bisa naik ke level atas dan saudara bisa melihat orang-orang begitu ditata sama beliau dengan sangat rapi dan excellent. Itu semua ditata sama orang-orang tulus. Orang yang hatinya tulus merupakan pintu gerbang Tuhan jatuhkan nikmat. Impact Community Indonesia telah mengadakan 3 kali ibadah setiap hari Minggu. Pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 11 waktu Indonesia Barat, dan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Di MOI, Mall of Indonesia Kelapa Gading, lantai P3. Ketiga ibadah disertai ibadah anak dan remaja.